Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DJWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Tapi jangan lupa, minggu ini kita akan ditutup dengan 3 data penting. Ya, besok kan udah Sabtu Minggu yang nggak ada bintang 3 ya. Jadi bisa dibilang nih penutup untuk minggu ini. Dan ditutupnya oleh data-data yang nggak main-main pentingnya. Yang pertama, average hourly earnings, lalu ada non-farm payrolls, dan bosnya ada unemployment rate, ya tingkat pengangguran di US. Nah, siap-siap, jam setengah 8 malam semuanya keluarnya secara serentak. Ya, buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 8 malam, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Ya, just in case volatility-nya tidak bersahabat dengan kita, ya dengan keinginan kita. Buat yang agresif minimal pasang SL. Dan ya ini mumpung bagus ya, lagi ada contoh kasusnya. Kemarin, data initial jobless claim itu hasilnya merah ya, worse than expected. Ini worse than expected itu buat siapa? Buat indeks dolar ya. Nah, gua tanya ke lo, saat indeks dolar cenderung ya melemah, ini akan bagus untuk siapa? Untuk risk on asset kan? Untuk kripto, untuk saham-saham, untuk indeks bagus kan? Tapi pada faktanya drop begitu. Ya, dan bahkan kalau mau lihat dia itu mulai drop sedikit lebih awal ya, dia tuh udah mulai drop di tanggal bukan di tanggal tapi di jam 8 ya. Sementara ini keluar di setengah 9 begitu. Jadi ya data ini dimulai udah mau keluar, market mulai koreksi. Ya, market mulai koreksi, mungkin diperparah lagi sama urusan si Elon dan si Trump ya. Tapi apapun itu, trigger awalnya adalah si data initial jobless claim. Nah, ini berarti tidak sesuai dengan korelasi normalnya kan? Nah, ini sekali lagi makanya jangan kita membuka posisi berdasarkan data fundamental saja. Kita harus ada trigger TA-nya ya. Sekali lagi, trigger untuk kita masuk ke market bukan dengan fundamental. Karena kalau lo pakai fundamental, ya gua tanya deh, gimana orang yang beli waktu halving ya? Halving, bagus dong, itu berita yang sangat bullish dong. Ya dong, halving kan artinya apa? Artinya ya block reward akan berkurang setengah. Wah, ya dong, net supply berkurang. Wah, mantap. Buy ya. Ngelong kalau perlu. Sekarang gua tanya, lu beli waktu di April, apa yang terjadi? Lower high and then lower low. Gitu. Ya, jadi sekali lagi, trigger masuk ke market itu nggak bisa lewat fundamental. Nggak bisa segampang, oh bullish news means buy, bearish news means sell. No, wrong. Ya, tidak seperti itu. Justru kalau gua pribadi menggunakan fundamental, kita lihat economic calendar ini sebagai alarm. Ini jam-jam tertentu ini bisa tidak masuk akal. Begitu ya, karena terutama 2024 ya, kita sudah pernah bahas berapa kali sebelumnya. Di 2024 cukup banyak anomali ya, lebih dibandingkan dengan biasa-biasanya ya, dimana biasanya saat worse than expected untuk USD ya sudah, biasanya kripto menguat, tapi sering terbalik-balik begitu. Jadi sekali lagi ya, ini tuh seperti mie kuah ya, gue udah pernah bahas. Mie-nya itu TA ya, kuahnya itu fundamental. Lebih enak gimana dimakannya? Enak dimakan dua-duanya kan ya. Lu makan mie-nya plus kuahnya juga ya, lu seruput. Asik, enak rasanya kan. Nah, tapi gue balikin lagi satu hal ya. Lu makan mie kuah, fokusnya mau makan kuahnya atau makan mie-nya? Ya, mie-nya kan. Nah, mie-nya adalah TA. Kuahnya adalah fundamental. Jadi fundamental itu membantu untuk jadi lebih nikmat lagi. Nah, jadi kalau ditanya, "Bang, TA atau fundamental?" Pakai dua-duanya. Tapi sekali lagi, trigger masuknya adalah TA. Gitu. Karena kalau fundamental udah terlalu sering seperti itu. Ya, terlalu sering tidak sesuai dengan korelasi normalnya. Begitu, ya. Oke. Next kita akan lihat dulu ke chart ya. Untuk chart BTC nah mulai rally ya, Jadi ya setelah setelah kena surprise, sekarang mulai naik lagi ke atas. Ya buat yang sudah nonton DJWT sesi pertama, sayangnya ya kita bagusnya sedikit lebih siang ya. Jadi gue belum pasang limit, nggak dapat long ya, sudahlah ya. Ya kita lihat apakah besok daily close-nya bisa di atas nggak dari 102.938. Tapi apapun itu sudah terbentuk lower low ya. Jadi ya masih berlanjut momentum bearish-nya. Di sini terbentuk low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi begitu ya. Ya kita lihat apakah dia akan ke-reject oleh, ya ada banyak resisten di sini ya, ada di sini, ada juga di sini ya. We'll see apakah dia akan lanjut membuat lower high lagi atau tidak ya. Next, BTCD. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini dia lanjut lagi rally begitu. Dan ya gue udah nggak tahu mau ngomong sampai berapa kali ya. Korelasinya sangat simpel.
Pokoknya nih balance sheet semakin dia terus turun, ini akan cenderung meningkat. Udah, sesimpel itu aja. Ya, jadi jangan halu, ya. Udah, jangan halu altcoin. Wah, gimana bang? Kapan altcoin? Kapan? Selalu ada yang nanya, kapan bang? Kapan bang? Ini masih turun, jangan nanya kapan-kapan. Pokoknya ya. Dia udah mulai flat, nah lu boleh lah mulai mikir kapan ya kira-kira altcoin season. Tapi selama trajectory balance sheet masih begini, nggak usah nanya lagi lah menurut gua ya. Udah capek. Ya udah capek, kita udah ketemu jawabannya kok dari kemarin-kemarin. Dari 2024 udah ada jawabannya seperti itu terus dan belum berubah ya. Oke. Keep it 60-40 ya. Maksimum 40% untuk alts ya di portfolio. Yang pertama, komen dari Shivakia Anis Basuki. Bang Toshi nggak nyari untung di dunia, dia nyari untung di akhirat, gratis soalnya ilmunya. Ya di dunia juga ada lah nyari untung ya, kalau nggak mau makan apa. Tapi gini, gua nggak mau jadi lintah darat kasarnya ya. Ya apa, gua nggak mau sampai kasarnya ya jadi berbohong begitu. Ya antara gini lah ya. Ya kita mungkin aja bisa bilang, mungkin aja bukan berbohong lah. Mungkin aja dukun nggak tahu. Ya nggak tahu balance sheet gitu, nggak tahu apa hubungannya gitu balance sheet ini sama altcoin season ya. Ya antara dua berarti kan. Ya, kalau dukun ngejual terus altcoin season, antara dia bodoh beneran nggak tahu, udah dikasih tahu data juga nggak mau denger ya, atau yang kedua ya dia pura-pura bodoh. Karena kenapa? Gini, gue tanya ke lo, kalau dukun kripto jualan kelas tuh ujung-ujungnya apa? Ya gue spill altcoin gue kan, gue spill pilihan altcoin gue. Ya itu harus dikasih bumbu altcoin season, kalau nggak ya nggak akan kejual dong, ya kan? Ya jadi gitu, kalau gue sih pengen ngasih tahu ya faktanya aja seperti apa. Nah, sekarang gua tanya ke lu, emang ada orang mau bayar kelas gitu ya yang disuruh beli BTC? Enggak kan? Oh, dulu kan makanya banyak tuh orang-orang ya yang teriak-teriak, "Wah, ngapain beli BTC? Nih kata si dukun A, dukun B, beli alt ini, beli alt itu." Nah, sekarang gua tanya tuh, alt yang diagung-agungkan dulu sama para dukun tuh kemana? Hancur kan? Ya, hancurnya ya bukan gara-gara mereka juga sih. Ya kemungkinan besar hancurnya gara-gara ini, tidak ada liquidity. Begitu. Jadi ya kalau gue sih ya di dunia juga tetap harus nyari untung lah kalau nggak bisa makan. Tapi gue nggak mau jadi lintah darat bagi lulu semua. Dan gue pengen kasih ini for free. Jadi nggak ada lagi tuh alasan bahwa bang gue nggak bisa soalnya kan kelas tuh berbayar. Ya, jadi gue nggak tahu apa yang lu bahas di sini. Gue udah bahas semua dan gue konsisten. Dan konsistennya bukan cuma konsisten bikin konten, tapi konsisten mengingatkan juga untuk lu tidak melanggar 3 golden rules. Lalu 70-30 kita ulang terus, dan berbagai macam kebiasaan orang-orang yang bikin hancur di market gitu kan. Ya jadi kalau sampai ya apalagi kalau dari 2022 ya, dari awal-awal TCI ya lu udah join di dalamnya dan lu masih rugi juga, ya berarti udah pasti salah siapa, udah jelas itu. Karena gue pribadi udah profit dan banyak keluarga TCI lain yang nggak dari 2022 pun udah profit begitu, dari masa-masa minus bahkan ya. Sip. Next, wah thank you, ada super thanks dari Estijan ya, atau Estejan ya. Jadi gue udah sering bahas ya di TCI, sekali lagi semuanya for free, tidak ada grup VIP, tidak ada grup berbayar, semuanya literally 100% free. Jadi super thanks seperti ini sangat membantu perkembangan di TCI. Super thanks selalu bagi lo yang menggunakan link reflector di bawah, itu sangat membantu ya. Ya, gue nyaris lupa ya. Satu, biasanya ngingetin gue ya. Jangan lupa like our video. That's the easiest way to support us ya. Karena dengan lu like video kita, itu akan membantu algoritma video-video TCI untuk bisa disuggest ke orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak dapat suggestion untuk TCI begitu. Ya, jadi itu salah satu cara termudah ya. Thank you. Next, dari Rahmi Pramita Wijaya. Kotoshi, please minta arahannya. Di beberapa video kemarin komen belum dibaca koko. Mudah-mudahan kali ini dibaca. Ya, dibaca nih ya, satu pilih. Saya baru saja diberhentikan kerja karena pabrik tempat kami tutup atau bangkrut. Mau lamar kerja, kepentok usia 37 tahun. Dan sekarang susah mencari kerja. Mau dagang nggak ada pengalaman. Alhamdulillah tabungan kripto dan BTC selama setahun dan profit sekitar 20 jutaan. Wah bagus juga ya, mantap. Sedikit-sedikit sudah paham trading future. Win rate kadang-kadang 35-43. Waduh, rasio selalu 1:2. Sehari bisa open 5-10 kalau ada. 10 ya. I think that's too much. Apalagi dengan ini win rate-nya berarti lu 35%-43%. Berarti rata-rata lebih sering loss kalau kayak gitu ya. Waduh, ini hati-hati loh. Ini nggak bisa ya. Apakah bisa modal segitu bisa dapat 4 jutaan? Setidaknya cukup buat kebutuhan sebulan selama belum dapat kerja lagi. Soalnya biasanya saya nggak fokus di future
kerja. Sekarang mungkin bisa fokus, mohon balasannya. Terima kasih, semoga Koko dilancarkan rezekinya berbagi ilmu ini. Amin. Thank you ya. Kalau gue pribadi tidak menyarankan untuk lu, jadi berarti gini kan, berpikir untuk trading for living sampai ketemu kerjaan lagi kan. Aduh, jangan. Ya, berarti kalau lu pengen jadi 4 jutaan dari modalnya segini berarti kan ya. Profit dalam setahun plus profit sekitaran 20 juta. Oke, ya di sini akan 20 juta lah ya. Kalau lu pengen ngejar 4 juta itu berarti berapa persen? Lu ngejar sebulan itu wow, I think too much gitu ya. Lu ngejar lebih dari 20% gitu kan ya. Ngejar lebih dari 20%. Sorry, bukan lebih dari 20% ya. Pas, lu ngejar 20%-an berarti ya dari ini apa namanya, dari modal yang lu punya. Menurut gua kurang realistik begitu, apalagi dengan win rate lu 35 sampai 43%. That's too little begitu. Karena gini ya, gue berbagi pengalaman. Dulu gue pernah coba trading for living ya. Bisa nggak? Bisa sih, tapi stresnya nggak worth it menurut gue. Dan itu pun ya, persentase profit gue sebulan tuh nggak nembus 20 ya. Itu belasan persen udah bagus dulu ya, belasan persen. Dan puji Tuhan ketutup sih sebenarnya ya. Tapi gue rasa ini jadi bahaya. Kenapa bahaya? Saat lu trading for living ya, berarti kan lu nggak ada penghasilan lain sama sekali, pure dari trading futures ya. Kalau waktu itu sih lebih ke ya campur ya, nggak cuma kripto, ada juga yang lain, ada forex dan lain-lain gitu ya. Waktu gua full time trading ya. Nah itu lu akan jadi ada dorongan untuk over trading. Ini lu belum ada dorongan over trading aja udah over trading ini. Sehari bisa 5 sampai 10 posisi. Gua biasanya tuh sehari mentok-mentok ya. Mentok-mentok tuh 2, 3 tuh jarang, serius. 2 banyaknya, paling 2 atau 1-2, 1-2-1 ya. Nah, sampai 5 10 tuh wah, ya. Kebanyakan menurut gue, apalagi dengan win rate lu 35 sampai 43%. Jadi gue nggak sarankan ya. Dan gue nggak pernah bisa menyarankan trading for living, karena menurut gue itu akan sangat mudah untuk kita nge-break 3 golden rules ya. Kita akan nge-break SOP kita sendiri. Itu sangat mudah, karena gue pribadi waktu trading for living itu sangat sering tergoda untuk mencoba untuk udahlah, SOP-nya belum kena nih, tapi gue masih perlu nih. Gue masih perlu buat bayar ini, bayar itu nih. Ya, buat kehidupan gue sehari-hari. Wah, gue ngerasa ini gak bisa nih. Compromise. Karena trading tuh gak bisa, boleh deh kasus khusus. Ini boleh deh, soalnya gue perlu nih. Nah, kalau udah pakai duitnya, gue perlu buat ini, buat itu sering kali udah bukan pakai logika. Seringnya udah jadi pakai perasaan. Begitu. Jadi sekali lagi, gue tidak menyarankan, apalagi dalam kondisi lu seperti ini, berarti lu nyari 20% ya. 20% dari modal lu. Ini kan ya, ini plus profit sekitar 20 jutaan. Berarti lu nyari 20% dari modal lo per bulan, which is menurut gua nggak sehat lah kalau lo punya target seperti itu ya. Dan sebenarnya nggak sehat kalau lo punya target tertentu berapa persen begitu ya. Harusnya trading futures itu ya lo sedapatnya market dikasih berapa begitu. Jangan sampai lo gua masih kurang nih, gua harus cari lagi. Kalau lo kerja bisa kayak gitu ya. Lo misalkan sales gitu ya, misal lu sales mobil gitu ya lu bisa kejar lagi, gue harus ke orang-orang lain. Kalau di market lu paksain malah hancur begitu. Jadi no, please, menurut gue lebih baik lu coba cari dulu kerjaan lain. Lu coba cari kerja, lu serabutan dulu gak apa-apa, tapi yang penting yang penting jangan sampai ini jadi hilang semua, kan udah terlalu banyak ya orang-orang yang ujung-ujungnya hilang semua karena punya target tertentu. Itu sebulan harus berapa, karena gue butuh untuk kebutuhan. Waduh, itu udah gak bisa ya. Oke. Next dari Lutfi Al-Malik ya. Berkat lo bang, gue pelan-pelan mengutamakan Bitcoin daripada meme coin. Dan sekarang tidur pun lebih tenang meski harga turun. Yes, iyalah pasti. Kalau lo dari meme coins pindah ke BTC pasti tidur nyenyak. Ya, karena lo nggak takut gitu. Kalau meme coins lo berapa banyak sih meme coins tiba-tiba boom hilang aja, hancur, tidak ada bekasnya sama sekali. Begitu. Jadi ya boleh punya memes, tapi jangan gede-gede gitu. Dan ini menjadi minoritas sekali dalam portfolio begitu. Ya, jadikan BTC sebagai fondasi. Mantap. Next dari Riawan View. Kali ini tahun ini kayak berat The Fed melakukan QE karena masih dedolarisasi. Karena ada protektif Trump. Ya, kebijakan tarif yang protektif dari si Trump ya. Fed juga nggak berani gegabah. Begitu QE terus China dan negara lain buang bond mereka ke pasar. Bisa percepat Amerika turun tahta. Jadi dukun janji old season mohon kuatkan iman kalian.
Ya, kalau untuk all season ya udah tau lah ya. Kan kita tadi udah bahas tadi sedikit di depan. Kalau menurut gua pribadi ya antara dua para dukun tuh ngejanjiin all season. Antara bodoh beneran, udah dikasih tahu data semua ya. Ini keadaan makroekonomi lagi nggak bagus. The Fed belum mau menurunkan interest rate dan lain-lain gitu ya. Ya, tapi mereka tetap apa ya kasarnya ya bersikukuh harus itu ada yang pertama tuh tipe yang benar-benar bodoh udah dikasih lihat data ngeyel. Ada yang kedua ya dia nggak peduli, yang penting gue bisa jualan kelas begitu ya. Gini ya, itu memang caranya seperti itu gitu ya untuk mereka sih ya. Dan gini, kalau untuk urusan QE, kalau dalam kondisi sekarang berat, yang menurut gue berat. Tetapi kalau sampai tarif berhasil digagalkan ya, kan kita sudah tahu nih tarif sudah dicoba untuk dijegal oleh US Court ya, dinyatakan bahwa itu ilegal ya, tidak boleh, harusnya seperti itu ya. Apa namanya, kebijakan si Trump itu ya dianggapnya tidak sesuai hukum di US begitu ya. Nah, kalau sampai itu berhasil dijegal, digagalkan ya, nah itu The Fed sebenarnya udah nggak ada alasan untuk melakukan ya QT terus gitu. Minimal QT bisa berhenti. QT berhenti, mungkin interest rate bisa mulai diturunkan juga. Karena ya datanya sebenarnya gini loh, kalau kita tanpa permainan tarif ya, ini data inflasi CPI, PPI, PCE itu semua udah 2%-an. Itu udah rendah. Ya itu udah target The Fed segitu. Dan selain itu juga pengangguran mulai meningkat. Initial jobless claim juga kemarin merah kan? Ya, berarti meningkat gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau sampai tarif ini dramanya selesai, dibatalkan total aja, enggak, pokoknya nggak bisa tarif-tarifan gitu ya. The Fed bisa saja mulai pivot, mulai bergeser ke kebijakan yang lebih loose, yang lebih apa namanya, lebih dovish begitu ya. Jadi ya udah, kita tunggu saja ya. Nggak usah kita nebak-nebak karena kita bukan Jerome Powell, kita bukan Trump, kita nggak bisa nelfon mereka. Ya udah, kita sabar saja, kita tunggu sampai ada keputusannya seperti apa ya. Next dari Amang Hamad. TCI emang oke, selalu kasih info akurat buat DCA. Anatap apa ya? Anatap tuh ya. Analogi mikwah emang masuk otak kok. Makasih kok wejangannya. Sukses selalu, salam tabur tuai. God bless you. God bless you too ya. Next dari JR Channel. Sesuai ilmu yang Kotoshi berikan ke saya, alhamdulillah peluru DCA saya bisa nembak ke 100k. Mantap, berarti beneran dipasang ya. Good ya. Dan itu terjadi sekitar jam 2 atau jam 3 pagi tadi. Emang benar apa kata Kotoshi, naik tenang, turun tenang. Yang penting membelakangi rasa nafsu. Pokoknya DCA aja dulu, sambil seruput kopi dan nyemil gorengan pisang. Nikmat kayaknya gitu ya, kopi sama gorengan pisang, jadi pengen gua. Ya siap, bener kan ya, tenang. Karena gini, kalau kita saat investing dan kita nggak tenang, bawaannya gerasa gerusuk, bawaannya pengen punya target-target yang nggak make sense, malah capek dan malah loss konyolnya ya. Jadi bener, santai aja, DCA aja ya. Dan ya enaknya DCA itu apa, lu bisa pasang limit. Ini jam 2 pagi lu lagi tidur, mungkin lagi tidur tapi tiba-tiba dia beli sendiri kan, asik kan. Jadi ya itu ciri-ciri paling gampang kalau lu udah get cara TCI ya, udah get it. Yaitu dia mau naik mau turun tenang begitu, dan lu nggak mencoba untuk ngontrol market karena nggak bisa juga begitu kan ya. Mantap. Next dari Bob. Sebentar. Ini Bob Bryan atau Bob Bryan tapi B-nya kurang ya. Ujangan lu kena banget kok di hati. Dengan lu bilang hidup harus disiplin, dan itu bener banget. Cuma TCI yang akhir videonya ngasih ujangan. Thanks kok atas kebaikannya. You're welcome ya. Semoga makin disiplin. Ya percaya sama gue. Itu banyak orang yang ngeyel. Enggak lah, enggak ada efeknya. Ada ya. Dengan lu disiplin kehidupan sehari-hari akan kebawa ke berbagai macam aspek lain dalam hidup lo ya. Next, pengepul Hot Wheels. Ada kemungkinan nggak ya kalau para dukun itu nonton channel YouTube dari luar negeri, terus dia buat tiruan videonya di dalam negeri untuk menjadi dasar analisa para dukun. Secara kita orang Indo, termasuk aku, nggak begitu paham bahasa luar negeri seperti bahasa Inggris. Bro, ini masih mending kalau seperti ini, masih ada effortnya. Ya ngeliat, terus dia bikin lagi. Ada dukun yang gue literally dapat screenshotnya tuh, ada yang kirim, nih bang, dukun begini nih. Video dia tuh literally ngebacain Twitter orang di luar negeri. Dia bacain Twitter terus dia kayak translate gitu. Wah, jadi ini artinya begini. Ada yang lebih parah itu bahkan zero effort kan.
Ya, jadi menurut gua mungkin aja seperti ini ya. Dan ya faktanya udah ada buktinya yang lebih parah. Dia cuma ngelihat Twitter. Lu kebayang gak sih analisanya dari mana? Analisanya dari Twitter orang di luar negeri. Makanya ini valid. Kebayang gak? Sekonyol itu. Dan itu dukun. Wah, katanya perputarannya sampai M loh. Dari kelasnya itu. Dan waduh, korbannya sudah banyak sekali ya. Luar biasa itu. Jadi menurut gua sangat mungkin. Gitu ya. Next, thank you. Ada super thanks lagi dari HLMWY ya. Ya, gue udah bahas tadi ya. Super thanks sangat membantu perkembangan ETC. Jadi sekali lagi thank you. Beres. Oke, itu kurang lebih ya untuk pembahasan komen pada hari ini. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan sponsor kita. Dan sponsor kita pada hari ini adalah Wallby ya. Jadi Wallby ini adalah suatu platform untuk kita trade futures, mainly futures ya. Bisa juga kita bisa trade meme coins ya. Tapi ini lebih kayak udah meme saja begitu ya. Nah, karena ini futures, jadi otomatis lebih cocok untuk intermediate sampai advance. Untuk para newbie, fokus dulu di CA spot, belajar dulu TA, ngerti fundamental. Nah, setelah itu monggo, boleh pelan-pelan belajar untuk trade futures ya. Nah, yang unik dari Wallby ini mereka itu ada AI ya. Kayak contoh di sini, lo bisa setup seperti biasa ini ya. Tapi yang unik di sini tuh ada suggestion bisa set TP sama SL pakai AI begitu ya. Nah, tapi buat lo yang ngerasa, Bang, ada lagi nggak Bang yang lebih lagi gitu AI-nya yang lebih involved lagi? Ada, yaitu AI Agents. Nah, AI Agents ini mereka itu membuka posisi langsung dengan TPSL begitu. Jadi, ya kasarnya kalau mau coba-coba futures ini masih lebih aman dibanding lo asal klik-klik doang gitu. Karena udah berapa kali tuh ada kasus ya. Bang, ini kenapa ya Bang? Saldo saya kok kayak dikuras? Dikuras. Gua langsung nanya kan, langsung pertanyaan gue nomor 1. Ini trade-nya spot atau futures? Yang ada itu Bang, yang ada di kali-kalinya. Aduh, mati dah ya. Banyak sekali yang liquid gara-gara nggak tahu. Semuanya rata kanan dan dia rata langsung ya. Nah, di sini minimal lu udah ada TPSL-nya begitu dan ada risk profile-nya. Kayak contoh di sini ada si Mami ya. Si Mami ini yang paling konservatif karena dia low risk dan BTC saja. Mau sedikit lebih tinggi ya. Si risknya bisa yang down alt. Down alt ini top altcoins ya. Lalu kalau mau yang leverage juga lebih besar, ya ini Carlos. Jadi ada berbagai macam jenis. Keuntungannya apa? Ya udah ada TPSL-nya. Jadi cenderung terhitung lah minusnya bisa sampai seberapa. Nah tapi yang cons-nya adalah ya kita nggak tahu SOP dia seperti apa. Dia cuma hanya menyediakan TPSL saja. Begitu. Nah jadi buat lo yang mungkin sudah bisa trading futures, sudah punya SOP sendiri, ya lebih baik sih ya terminal aja. Karena gue pribadi juga lebih suka langsung trade futures aja dengan SOP gue. Begitu ya, tapi buat yang pengen coba monggo. Tapi kalau mau coba sih lebih amannya pakai yang si Mami karena yang si Mami ini yang paling resikonya paling rendah begitu ya. Nah selain dari itu juga yang unik dari Wallby ini mereka itu ada rebate voucher. Nah rebate voucher ini biasanya hanya 100 USDT saja. Tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah akan ada upgrade. Upgrade-nya berapa Bang? Dari 100 USDT menjadi 250 USDT. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallby, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallby. Oke, dan kita mulai dengan Solana. Untuk Solana posisi short kita sudah kena target TP. Ini di hold dari tanggal 3 Juni ya, berarti sudah 1, 2, 3 ya hari ketiga kena buat yang pasang target TP ya. Jadi retest 1, retest 2 di angka 158,59 ya. Nah, posisi shortnya ini buat yang konservatif sudah profitnya nggak main-main ya 5,61. Yang lebih agresif di angka profitnya di 8,68%. Ya, jadi harusnya sih udah kenyang sama profitnya ya karena nggak main-main ini lebih besar daripada biasanya ya. Nah, buat yang belum kena target TP, apa SOP TP kalian? Karena ini udah 2 support ini ya, yang paling ini aja udah jauh nih sebenarnya. Nah, buat yang masih hold posisi, hati-hati ya, jangan sampai buka posisi itu tanpa target TP. Ya, ingat, saat kita trading futures, kalau kita nggak tahu cara masuk, cara keluar dan resikonya, ujung-ujungnya habis di market. Ya, jadi hati-hati. Oke, untuk posisi spot, karena ini jebol ya, 2 support ini jebol, maka buy limit selanjutnya di angka 137,39, 135,6, dan 130,18. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini posisi short kita juga sudah kena target TP.
yang agresif maupun yang konservatif. Nah, dari tes 1 di tes 2 terjadi di struktur 2,27, kebuka posisi short di tanggal 4 Juni, dan besoknya yang konservatif profit di 5%, yang agresif di angka 7,75%. Asik ya. Wah, lumayan nih ya. Solana XRP ngasih profitnya jumbo ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 1,9833. Sisanya masih cukup jauh di bawah ya. Jadi ya udahlah, kita skip dulu aja ya. Next, SWI. Untuk SWI ya, dia yang nggak ada setup ya karena jebol gitu ya. Terakhir sih ya oke sih profit ya. Posisi longnya profit, posisi shortnya profit, tapi setelah jebol belum ada setup lagi. So langsung aja ke spot. Spotnya ada di angka 2,4826 ya, masih cukup jauh di bawah begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, ya gue ingatkan lagi, ini market lagi lumayan volatile ya, dan trennya kita sudah bahas ya dari awal Mei ya, ini memang sedang cenderung lebih bearish setelah pecah struktur di tanggal berapa nih? 27 ya. Pecah struktur di tanggal 27 ya, lu bisa lihat sendiri dia membuat low, lower high, lower low, lower high, lower low begitu. Dan ini dalam kondisi BTCD sedang meningkat. Nah, jadi ya harus siap bahwa ya kecenderungannya altcoins bisa lebih menderita. Begitu, waktu koreksi lebih menderita. Begitu. Jadi ya gue ingatkan lagi 70-30 atau 60-40 ya, supaya nggak hancur-hancuran. Begitu. Karena ya berapa kali report ya dari keluarga TCI udah banyak yang bilang mulai lagi nih bang, dukun udah banyak yang jualan lagi altcoins. Udah tahu tuh bahasanya ya, jualan lagi altcoins. Gini lah, jualan altcoins, dan lebih parah lagi adalah jualan altcoin season yang belum ada tanda-tanda sama sekali. Karena ya lu lihat sendiri lah makro gimana sih kondisinya, still bad, right? Still bad, masih banyak ketidakpastian, balance sheet masih terus turun. Tapi ya baik lagi, kita jangan berharap dapat dikasih nafas lah oleh dukun, karena dukun nggak peduli. Kebanyakan tuh dukun ya udah yang penting ada yang beli kelas gua terus beres. Jadi hati-hati, please jangan sampai kemakan dengan satu naratif yang udah basi menurut gua ya. Dan kita udah bahas tiap hari mengingatkan untuk jangan kena tuh ya. Oke, beres. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.